Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpiana dari SMA Negeri 1 Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan membahas tentang perspektif hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, memberikan contoh-contohnya, serta menjelaskan pentingnya keduanya dalam kehidupan masyarakat. Untuk yang pertama yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang terdokumentasikan secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain-lain. Hukum tertulis bersifat formal, sistematis, dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Nah, untuk contoh-contohnya yaitu 1. Undang-Undang 1945, 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 4. Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan daerah. Nah, untuk yang kedua yaitu ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak terdokumentasi secara formal, tetapi hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis bersumber dari adat istiadat, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, contoh hukum tidak tertulis antara lain. Yang pertama yaitu ada hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, seperti hukum adat di Minangkabau, hukum adat di Bali, dan lain-lain. Yang kedua yaitu norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, seperti etika, sopan santun, dan kebiasaan. Dan yang ketiga yaitu hukum agama, seperti hukum Islam, hukum Kristen, dan hukum agama yang lainnya. Nah, yang terakhir ada pentingnya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis untuk masyarakat. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, pentingnya hukum tertulis adalah memberikan kepastian hukum. Hukum tertulis yang terdokumentasikan secara formal memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Selain itu, hukum tertulis menjamin keadilan karena berlaku sama bagi semua orang tanpa diskriminasi. Dan yang kedua yaitu pentingnya hukum tidak tertulis adalah mencerminkan nilai-nilai dan kearifan lokal. Hukum tidak tertulis seperti adat istiadat dan tradisi mencerminkan nilai-nilai dan kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat setempat. Nah, dengan demikian, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis saling melengkapi dan berinteraksi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi warga negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.